Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini masih dengan saya Bu Ikit di mata kuliah Keperawatan Maternitas Prodi Dedika Keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan postnatal dan gangguan reproduksi. Tujuan perkuliahan ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep postpartum, konsep gangguan reproduksi yaitu kanker serviks, asuhan keperawatan pada ibu postpartum, dan asuhan keperawatan pada gangguan reproduksi kanker serviks. Yang pertama adalah pengertian dari postpartum. Postpartum atau postnifas merupakan masa pulih kembali mulai dari persalinan selesai, yaitu keluarnya plasenta, sampai dengan pulihnya alat-alat reproduksi seperti keadaan sebelum hamil. Masa ini berlangsung kira-kira 6-8 minggu. Ada yang menyebutkan referensi masa ini berlangsung kira-kira sampai 40 hari. Masa nifas dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama puerperium dini, yang kedua puerperium intermedial, dan yang ketiga remote puerperium. Untuk puerperium dini merupakan kepulihan ketika ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Sedangkan puerperium intermedial adalah masa kepulihan menyeluruh dari organ-organ genital. Hal ini berlangsung kira-kira 6-8 minggu. Sedangkan remote puerperium adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Ibu nifas mengalami adaptasi fisiologis maupun psikologis. Untuk adaptasi fisiologis yang pertama yaitu tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital pada ibu nifas, suhu akan meningkat bila dehidrasi atau kelelahan, maksimal 38 derajat Celcius pada fase imediat. Kemudian nadi bradikardi sekitar 50-70 kali per menit dalam 6-7 jam postpartum. Tekanan darah terjadi penurunan sekitar 20 mmHg dan pernapasan bisa lambat atau normal. Untuk sistem kardiovaskuler, jumlah sel darah merah dan Hb kembali normal pada hari kelima. Terjadi penurunan volume darah dan volume plasma. Kemudian leukosit meningkat antara 15.000 sampai 30.000 desiliter per gram, dan pembukaan darah meningkat terutama pada fase imediat. Selanjutnya, saluran perkemihan. Fungsi ginjal akan normal dalam 2-8 minggu tergantung keadaan sebelum persalinan, lama partus skala 2 dilalui, dan besar tekanan kepala yang menekan pada saat persalinan. Selanjutnya adalah sistem pencernaan. Selama beberapa hari terjadi penurunan motilitas usus penyebab konstipasi dan rasa tidak nyaman. Eliminasi BAB akan terjadi setelah 2-3 hari. Selanjutnya adalah sistem muskuloskeletal. Tonus otot abdominal akan menurun menyebabkan perut lembek dan kendur. Tonus otot dan kekuatan akan pulih dalam waktu 6-8 minggu. Selanjutnya pada organ reproduksi akan terjadi proses involusi uterus, yaitu proses kembalinya uterus ke keadaan seperti semula saat sebelum hamil. Segera setelah lahir, posisi uterus di antara pertengahan umbilikus dan sifisis. 12 jam kemudian akan naik 1-2 cm dan seterusnya akan turun 1-2 cm per hari. Pada organ reproduksi terdapat lochea, yaitu cairan yang berasal dari kavum ukteri dan vagina selama masa nifas. Lochea ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama lochea rubra berwarna merah segar dan keluar pada hari ke-1 dan hari kedua postpartum. Yang kedua lochea sanguinolenta berwarna merah kecoklatan, akan keluar pada hari ke-3 sampai ke-7 postpartum
Yang ketiga adalah loka serosa yang berwarna merah kekuningan yang keluar pada hari ke-7 sampai 14 postpartum. Dan yang keempat adalah loka alba yang berwarna putih yang keluar lebih dari atau pada lebih dari 2 minggu postpartum. Selanjutnya adalah payudara. Pada payudara terjadi penurunan kadar progesteron dan peningkatan hormon prolaktin. Kemudian payudara menjadi besar dan keras sebagai tanda mulainya proses laktasi. Adaptasi fisiologi selanjutnya adalah perubahan dinding abdomen. Pada hari pertama setelah melahirkan, abdomen akan tampak menonjol seperti masih hamil. Dalam 2 minggu pasca melahirkan, abdomen akan rileks. Dinding abdomen kembali ke keadaan sebelum hamil sekitar 6 minggu. Kemudian, garis-garis atau guratan-guratan pada perut meregangnya dan pecahnya serabut elastis kulit atau yang sering disebut dengan strie secara bertahap akan memudar tetapi masih tampak. Kemudian, DRA atau diastesis rectus abdominalis, yaitu suatu pemisahan otot-otot dinding abdomen, bisa terjadi selama kehamilan, terutama pada ibu dengan tonus otot abdomen yang buruk. Selanjutnya adalah adaptasi psikologis pada ibu nifas. Perubahan psikologis pada masa nifas terjadi karena yang pertama adalah pengalaman selama persalinan, yang kedua tanggung jawab peran sebagai ibu, yang ketiga adanya anggota keluarga baru yaitu bayi, kemudian yang keempat adalah peran baru sebagai ibu bagi bayi. Pada adaptasi psikologis juga terjadi bonding attachment. Istilah attachment atau kasih sayang dan bonding atau ikatan menjelaskan adanya persatuan atau pertalian antara orang tua dan anak. Kondisi yang dapat mempengaruhi ikatan ibu dan anak yaitu yang pertama adalah kesehatan emosional orang tua, termasuk kemampuan untuk mempercayai orang lain. Yang kedua adalah sistem dukungan sosial yang meliputi pasangan hidup, keluarga, dan teman. Yang ketiga adalah suatu tingkat keterampilan dalam berkomunikasi dan dalam memberi asuhan yang kompeten. Yang keempat adalah kedekatan orang tua dengan bayi, dan yang kelima adalah kecocokan orang tua dengan bayi. Adaptasi psikologis pada ibu nifas menurut Reva Rubin terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah taking in, yang kedua adalah taking hold, dan yang ketiga adalah letting go. Pada fase taking in atau fase ketergantungan, ini berlangsung antara 1-2 hari. Ibu merasakan beberapa rasa yang tidak nyaman yang disebabkan oleh lelah dan nyeri jahitan, dan ini membuat ibu sangat bergantung dan membutuhkan perlindungan dan perawatan dari orang lain. Selanjutnya ibu juga terfokus pada diri sendiri dan lebih tertarik menceritakan pengalaman yang telah dilalui, yaitu hamil dan melahirkan, sehingga cenderung pasif terhadap lingkungan. Ibu biasanya akan mengalami kekecewaan atau fase denial, entah itu dari dalam dirinya, dari bayi, suami atau keluarganya, dan perasaan bersalah juga sering muncul. Selanjutnya yang kedua adalah fase taking hold. Ini berlangsung antara 3-10 hari. Ibu lebih berkonsentrasi pada kemampuannya menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap perawatan bayi. Ibu mulai tertarik melakukan perawatan bayi, menerima pendidikan kesehatan, belajar dan berlatih cara-cara perawatan bayi. Selanjutnya yang ketiga adalah letting go. Ini merupakan fase untuk menerima tanggung jawab akan perannya yang berlangsung lebih dari 10 hari setelah melahirkan. Jadi fase letting go ini berlangsung pada hari lebih ke-10 setelah melahirkan. Ibu sudah beradaptasi dengan bayinya dan keinginan merawat bayi meningkat. Ibu nifas bisa mengalami suatu kondisi tertentu yang tidak normal yang disebut dengan postpartum blues. Jadi ini merupakan depresi sesudah melahirkan yang merupakan gangguan psikologis. Ini dialami oleh 50-70% wanita dengan penyebab yang tidak jelas.
Gejala-gejalanya yaitu yang pertama adanya reaksi depresi, kemudian sering menangis, mudah tersinggung, cenderung menyalahkan diri sendiri, gangguan tidur dan gangguan nafsu makan, kelelahan, mudah sedih, cepat marah, mood cepat berubah, perasaan terjebak, marah kepada pasangan dan bayi, dan juga sangat pelupa. Faktor penyebab postpartum blues diantaranya yang pertama adalah faktor hormonal, yaitu perubahan hormon estrogen dan progesteron, kemudian ketidaknyamanan fisik yang dialami, kemudian ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan fisik dan emosional, faktor umur dan paritas atau jumlah anak, pengalaman proses kehamilan dan persalinan, latar belakang psikososial, kecukupan dukungan dari lingkungannya, stres dalam keluarga, perubahan peran yang dialami oleh ibu, dan juga karena problem anak. Cara mengatasi postpartum blues yaitu yang pertama adalah mengkomunikasikan segala permasalahan, yang kedua membicarakan rasa cemas yang dialami, yang ketiga bersikap tulus dan ikhlas untuk menerima aktivitas dan peran baru sebagai ibu, yang keempat bersikap fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis dalam mengurus bayi, yang kelima kebutuhan istirahat harus terpenuhi, yang keenam berolahraga ringan, yang ketujuh bergabung dengan kelompok ibu-ibu baru, kemudian yang kedelapan meminta dukungan dari tenaga kesehatan, dan yang kesembilan meminta dukungan dari suami, keluarga, dan teman. Yang kesepuluh adalah berkonsultasi pada dokter atau profesional di bidangnya. Tujuan asuhan postpartum menurut buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal tahun 2006 yaitu yang pertama untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikologis, yang kedua untuk mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu dan bayi, yang ketiga memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, dan perawatan bayi, dan yang keempat memberikan pelayanan KB. Askep pada ibu postpartum yang pertama yaitu pengkajian. Pengkajian dimulai dari mengkaji riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan meliputi keluhan yang dirasakan ibu saat ini, adakah kesulitan atau gangguan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, misalnya pola makan, eliminasi, mobilisasi, riwayat persalinan mulai dari adakah komplikasi, adakah laserasi atau jahitan, atau adakah episiotomi atau pelebaran jalan lahir, kemudian obat atau suplemen yang sedang dikonsumsi, dan juga perasaan ibu berkaitan dengan kelahiran bayi dan penerimaan terhadap perannya. Selain itu juga adakah kesulitan dalam pemberian ASI dan perawatan bayi sehari-hari, kemudian bagaimana rencana menyusui, bagaimana rencana merawat bayi di rumah, dan bagaimana dukungan suami atau keluarga terhadap ibu, serta pengetahuan ibu tentang nifas. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan kepada ibu nifas atau ibu postpartum yaitu meliputi yang pertama keadaan umum dan kesadarannya, kemudian tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan payudara yang meliputi pembesaran, apakah puting susu menonjol mendatar, ataukah ada nyeri atau lecet pada puting, kemudian apakah ASI atau kolostrum sudah keluar, apakah ada pembekakan atau ada radang atau benjolan yang abnormal pada payudara. Kemudian pada abdomen kita periksa tinggi fundus uteri atau TFU, kontraksi uterus. Kemudian juga pada eliminasi kita periksa kandung kemihnya apakah kosong atau penuh. Untuk BAB apakah terjadi konstipasi atau takut sakit untuk BAB. Kemudian pada genitalia atau perineum kita periksa pengeluaran loheanya ya, mulai dari jenisnya, jumlahnya, warna, dan baunya. Kemudian apakah ada udim, kemudian kebersihan perineum, kemudian apakah ada hemoroid pada anus,
Dan pada luka episiotominya kita cek tanda-tanda ridanya, yaitu ridnis, edem, ekimosis, discord, dan aproksimat. Selanjutnya pada ekstremitas bawah kita periksa pergerakan, kemudian gumpalan darah pada otot kaki, apakah ada tromboflebitis atau tromboemboli yang bisa menyebabkan nyeri, kemudian udim, kemudian tanda Homans, kemudian adakah varises atau tidak. Kemudian untuk istirahat atau tidur, berapa lamanya, kemudian penyebabnya, misalkan pasien tidak bisa istirahat atau tidur. Kemudian dari psikososial juga dilihat bagaimana sikapnya, kemudian kemampuannya dan tingkat kelelahan. Untuk pemeriksaan laboratorium darah diperiksa hemoglobin dan hematokrit pada 12-24 jam postpartum. Jika HB kurang dari 10 gram per sen maka dibutuhkan suplemen tablet tambah darah, kemudian diperiksa juga eritrosit, leukosit, dan trombositnya. Selanjutnya untuk diagnosa keperawatan yang sering muncul yaitu yang pertama, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan trauma janin lahir pada jaringan. Yang kedua, konstipasi atau retensi urin berhubungan dengan nyeri setelah persalinan dan trauma jalan lahir. Kemudian yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan persalinan atau proses persalinan yang lama, perawatan bayi dan rutinitas di rumah sakit. Yang keempat, nyeri berhubungan dengan involusi rahim, trauma perineum, episiotomi, hemoroid dan pembengkakan payudara. Yang kelima, resiko tinggi cedera berhubungan dengan perdarahan pascapartum dan efek anestesi. Yang keenam, proses menyusui tidak efektif berhubungan dengan nyeri, pengaturan posisi bayi. Yang ketujuh, kecemasan berhubungan dengan stres, perubahan struktur keluarga dan transisi ke masa orang tua. Yang kedelapan, isolasi sosial berhubungan dengan kebutuhan merawat bayi. Yang kesembilan, resiko terjadinya hemoragi berhubungan dengan atonia uteri atau trauma. Dan yang kesepuluh adalah kurang perawatan diri berhubungan dengan keletihan. Selanjutnya untuk intervensi keperawatan yang bisa dilakukan yaitu mencegah infeksi dengan cara mempertahankan lingkungan yang bersih, mengganti pembalut sesering mungkin, kan perawatan luka episiotomi atau laserasi, dan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Kemudian untuk mencegah distensi kandung kemih bisa dilakukan dengan cara membantu ibu ke kamar mandi atau berkemih di bedpan, kemudian mendengarkan air mengalir atau merendam tangan di air hangat atau memercik air ke bagian perineum. Kemudian dengan cara menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi air putih yang banyak. Dan selanjutnya untuk memberi rasa nyaman bisa dilakukan dengan kompres hangat dan beberapa teknik relaksasi atau distraksi. Bisa dengan mendengarkan musik, mendengarkan murotal, dengan aromaterapi atau relaksasi nafas dalam atau genggam jari. Kemudian untuk mengatasi kecemasan, kita bisa mendorong ibu untuk mengungkapkan perasaannya, kemudian melibatkan suami dan keluarga untuk memberikan dukungan dan memberikan pankes sesuai kebutuhan. Selain itu juga ada beberapa teknik-teknik untuk mengatasi kecemasan, misalkan dengan mendengarkan musik, mendengarkan murotal, dengan beberapa teknik-teknik distraksi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bahasan kedua yaitu asuhan keperawatan pasien dengan kanker serviks. Jadi kanker serviks ini merupakan penyakit tumor ganas di leher rahim yang dapat bermetastase atau menyebar ke organ-organ lain yang akhirnya bisa menyebabkan kematian. Penyebab dari kanker serviks ini belum diketahui. Tapi ada faktor ekstrinsik yang diduga berhubungan dengan insiden karsinoma serviks, antara lain penyebabnya dari infeksi HPV dan spermatozoa, HPV atau human papilloma virus. Faktor resikonya ada banyak. Yang pertama, usia lebih dari 35 tahun, kemudian usia pertama kali menikah,
Kemudian wanita dengan aktivitas seksual yang tinggi, penggunaan antiseptik, wanita yang merokok, riwayat penyakit kelamin, dari paritas atau jumlah anak, ya. Kemudian penggunaan kontrasepsi oral dalam jangka lama, kemudian berganti-ganti pasangan seksual, kemudian dari faktor genetik juga, kemudian ini multiparitas, ya, hampir sama dengan nomor 7 tadi, kemudian gangguan sistem kekebalan dan juga status sosial yang rendah. Gejala dari kanker serviks yaitu keputihan atau keluar cairan encer dari vagina, kemudian perdarahan setelah senggama, kemudian timbulnya perdarahan setelah masa menopause, timbulnya nyeri panggul atau perut bagian bawah, dan pada stadium lanjut badan menjadi kurus kering karena kurang gizi, edem kaki, timbul iritasi kandung kencing dan poros usus besar bagian bawah. Manifestasi klinis dari kanker serviks yaitu keputihan, perdarahan pervaginam, perdarahan kontak, nyeri, konstipasi, inkontinensia urin, anemis, kurus, malaise, dan nafsu makan hilang. Kemudian pengobatan yang bisa dilakukan yaitu dengan pembedahan, terapi penyinaran, kemoterapi, dan juga terapi biologis. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan fisik, kemudian pap smear, kemudian kolposkopi, kemudian konisasi dan biopsi. Untuk pencegahan bisa dilakukan dengan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan dan deteksi dini kanker serviks bisa dilakukan dengan cara vaksinasi HPV dan juga screening melalui IVA test. Ini adalah gambar untuk serviks yang normal, dan yang sebelah kanan saya adalah untuk serviks yang dengan adanya lesi, ya. Kemudian yang positif kanker serviks sudah jelas terlihat ada perubahan warna pada hasil pemeriksaan. Untuk ASGAP pada kasus kanker serviks, ya, atau gangguan reproduksi dengan kanker serviks ini, yang pertama untuk pengkajian adalah data dasar klien, kemudian riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, dan juga riwayat psikososial. Untuk diagnosa keperawatan yang sering muncul yaitu yang pertama perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan anemia, trombositopenia. Yang kedua nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksi, mual, dan muntah. Yang ketiga intoleransi aktivitas berhubungan dengan keletihan sekunder akibat anemia dan pemberian kemoterapi. Yang keempat, coping individu tidak efektif berhubungan dengan diagnosa malignansi ginekologis dan prognosis yang tidak menentu. Yang kelima, resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan imunosupresi. Yang keenam, resiko tinggi terhadap cedera berhubungan dengan trombositopenia. Yang ketujuh, perubahan konsep diri atau peran berhubungan dengan dampak diagnosis kanker terhadap peran pasien dalam keluarga. Dan yang kedelapan, kurang pengetahuan tentang penata laksanaan pengobatan berhubungan dengan terbatasnya informasi. Untuk diagnosa perawatan 1 yaitu perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan anemia trombositopenia. Tujuan dari intervensi adalah mampu mengenali dan menangani anemia dan pencegahan terhadap terjadinya komplikasi perdarahan. Intervensi yang bisa dilakukan yaitu kolaborasi dalam pemeriksaan hematokrit dan HB serta jumlah trombosit, memberikan cairan via intravena, pantau dan atur kecepatan infus, dan kolaborasi dalam pemberian infus. Selanjutnya, diagnosa keperawatan 2 yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksi, mual, dan muntah. Tujuannya yaitu masukan yang adekuat serta kalori yang mencukupi kebutuhan tubuh. Intervensi yang bisa dilakukan yang pertama, kaji adanya pantangan atau adanya alergi terhadap makanan tertentu. Yang kedua, kolaborasi dengan ahli gizi dalam pemberian menu yang sesuai dengan diet yang ditentukan. Yang ketiga, pantau masukan makanan oleh klien. Yang keempat, anjurkan agar membawa makanan dari rumah jika diperlukan dan sesuai dengan diet. Yang terakhir adalah lakukan perawatan mulut sebelum makan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, diagnosa keperawatan 3 yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan keletihan sekunder akibat anemia dan pemberian kemoterapi. Tujuan intervensinya adalah pasien mampu mempertahankan tingkat aktivitas yang optimal.
Intervensi yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, kaji pola istirahat serta adanya keletihan pasien. Anjurkan kepada pasien untuk mempertahankan pola istirahat atau tidur sebanyak mungkin dengan diimbangi aktivitas. Bantu pasien merencanakan aktivitas berdasarkan pola istirahat atau keletihan yang dialami. Anjurkan kepada klien untuk melakukan latihan ringan dan observasi kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas. Untuk diagnosa keperawatan 4, yaitu coping individu tidak efektif berhubungan dengan diagnosa malignansi ginekologis dan prognosis yang tidak menentu. Tujuannya yaitu ansietas, kekhawatiran, dan kelemahan menurun sampai dengan pada tingkat dapat diatasi. Intervensi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, gunakan pendekatan yang tenang dan ciptakan suasana lingkungan yang kondusif. Yang kedua, evaluasi kemampuan pasien dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, dorong harapan yang realistis. Yang keempat, dukung penggunaan mekanisme pertahanan diri yang sesuai. Dan yang kelima, berikan dorongan spiritual. Selanjutnya, diagnosa perawatan 5 yaitu risiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan imunosupresi. Tujuan intervensi yang dilakukan yaitu potensial infeksi akan menurun dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Intervensi yang bisa dilakukan yang pertama, pantau TTV setiap 4 jam atau lebih sering bila diperlukan. Tempatkan pasien pada lokasi yang tersedia. Yang ketiga, bantu pasien dalam menjaga higienis perorangan. Yang keempat, anjurkan pasien beristirahat sesuai kebutuhan. Yang kelima, kolaborasi dalam pemeriksaan kultur dan pemberian antibiotik. Selanjutnya, diagnosa perawatan 6 yaitu resiko tinggi terhadap cedera berhubungan dengan trombositopenia. Tujuan intervensinya yaitu pasien bebas dari perdarahan dan hipoksis jaringan. Intervensi yang bisa dilakukan yang pertama, kolaborasi dengan petugas laborat untuk pemeriksaan darah lengkap meliputi HB dan trombosit juga. Kemudian yang kedua, lakukan tindakan yang tidak menyebabkan perdarahan. Yang ketiga, observasi tanda-tanda perdarahan. Yang keempat, observasi TTV. Dan yang kelima, kolaborasi dalam tindakan transfusi trombosit. Selanjutnya, diagnosa perawatan 7 yaitu perubahan konsep diri atau peran berhubungan dengan dampak diagnosis kanker terhadap peran pasien dalam keluarga. Tujuan intervensinya yaitu pasien dapat mengungkapkan dampak dari diagnosa kanker terhadap perannya dan mendemonstrasikan kemampuan untuk menghadapi perubahan peran. Intervensi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, bantu pasien untuk mengidentifikasi peran yang bisa dilakukan di dalam keluarga dan komunitasnya. Yang kedua, membantu pasien untuk mengidentifikasi perubahan fisik yang spesifik yang dibutuhkan sehubungan dengan penyakitnya. Yang ketiga, diskusikan dengan keluarga untuk kompensasi terhadap perubahan peran anggota yang sakit. Selanjutnya, diagnosa keperawatan 8 yaitu kurang pengetahuan tentang penata laksanaan pengobatan berhubungan dengan terbatasnya informasi. Tujuan intervensinya yaitu pasien dapat mengungkapkan perencanaan pengobatan dan juga tujuan dari pemberian terapi. Intervensi yang bisa dilakukan yang pertama, baringkan pasien di atas tempat tidur. Yang kedua, kaji kepatenan kateter abdomen. Yang ketiga, observasi tentang reaksi yang dialami pasien selama pengobatan. Dan yang keempat, jelaskan pada pasien efek yang mungkin dapat terjadi. Ya baiklah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh askep dengan gangguan reproduksi hanya dijelaskan satu macam yaitu kanker serviks. Untuk gangguan reproduksi masih banyak yang lainnya bisa dipelajari oleh mahasiswa dengan membaca beberapa literatur yang ada. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang telah dipelajari bersama bisa bermanfaat. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.